Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Kevin Gali Firdaus. Saya merupakan mahasiswa reguler 2 dari Universitas Mercu Buana. Terima kasih kepada Ibu I Gusti Ayu Arwati, selaku dosen pengampu mata kuliah korosi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas atau menyampaikan isi dari jurnal internasional dengan judul The Rules of H2S Gas in Behavior of Carbon Steel Corrosion in Oil and Gas Environment yang ditulis oleh Ibu Yuli Pancasmara, Faculty of Mechanical Engineering, University Malaysia Pahang. Di slide berikutnya ada abstrak. Abstrak ini berisi tentang hidrogen H2S adalah unsur yang paling berbahaya yang terdapat di reservoir minyak dan gas. H2S ini mengasamkan air yang menyebabkan korosi pada pipa baja karbon. Reaksi korosi akan meningkat cepat ketika bereaksi dengan oksigen dan CO2. Dengan demikian, hal tersebut dapat secara signifikan mengurangi masa pakai dari pipa tersebut. Memahami mekanisme korosi H2S sangat penting untuk dipelajari karena banyak kerusakan pipa baja karbon yang ditemukan di industri yang disebabkan oleh H2S. Untuk menyelidiki korosi H2S secara akurat, diperlukan studi tentang sifat fisik, listrik, dan kimia lingkungan. Makalah ini berkonsentrasi khususnya pada baja karbon yang terkorosi disebabkan oleh H2S. Kemudian bagaimana gas ini bereaksi dengan baja karbon di reservoir minyak dan gas juga dibahas. Lalu makalah ini juga mengulas perkembangan perangkat lunak prediksi korosi yang diakibatkan oleh H2S. Kemudian di slide selanjutnya ada introduction. The rules of H2S, peran gas H2S dalam masalah korosi penting untuk diprediksi korosi pipa karena banyak ladang minyak di seluruh dunia mengandung gas berbahaya ini. Lingkungan minyak dan gas yang didominasi oleh gas CO2 dan H2S berkontribusi terhadap kerusakan pipa. Mekanisme korosi akan menjadi kompleks jika CO2 dan H2S dalam sistem. Studi intensif yang telah dilakukan untuk mempelajari efek gas H2S dalam sistem CO2 seperti yang akan dibahas dalam banyak makalah yang diterbitkan. Kimia dan mekanisme proses korosi yang kompleks membuat sulit untuk diproduksi proses korosi CO2 dan H2S ini. Proses korosi dapat melibatkan kombinasi reaksi antara laju korosi dan laju pembentukan film. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menyelidiki bagaimana H2S mempengaruhi laju korosi dalam sistem CO2. Sedikit menambahkan, hidrogen sulfida H2S memainkan peran penting dalam pembentukan korosi dalam pipa, terutama dalam industri minyak dan gas. Seperti itu. Slide selanjutnya, eksperimental test H2S corrosion. Uji eksperimen korosi H2S yang dilakukan oleh Papavinasam and R.W. Revi. Ini dalam tulisannya, dalam percobaannya, menyimpulkan bahwa laju korosi meningkat baik dengan tekanan parsial H2S maupun dengan kecepatan putaran hingga sekitar 500 rpm. Di atas 500 rpm, sinergisme hilang dan laju korosi menurun pada 20 psi CO2. Pada 100 sampai 2000 rpm, laju korosi meningkat karena tekanan H2S hingga 75 psi. Kemudian menurun setelah itu pada 20 psi CO2. Pada tekanan H2S 25 sampai 100 psi, laju korosi menurun hingga kecepatan putaran
500 ppm dan meningkat pada melampaui nilai 20 psi CO2 seperti itu. Kemudian uji eksperimen korosi H2S oleh Andrzej Anderko and Robert de Jong mengusulkan model yang melibatkan sifat termofisika, sifat elektrokimia, dan efek skala untuk memprediksi laju korosi. Mereka melaporkan penurunan yang signifikan dalam laju korosi untuk tekanan parsial H2S berkisar antara 2,10 sampai 6 hingga 10 4 atm dan laju mencapai dataran tinggi dalam rentang tekanan parsial H2S yang relatif luas di atas 104 atm. Pengurangan laju korosi telah dilaporkan ketika tekanan parsial H2S melebihi 10 sampai 3 atm, 10,2 atm. Spesies H2S dan HS berair menjadi cukup untuk meningkatkan laju korosi. Pengamatan itu didukung oleh Cheng Qiang Rena yang menemukan bahwa laju korosi dalam sistem CO2 akan menurun dengan cepat dibandingkan dengan korosi dengan konsentrasi H2S yang rendah. Kemudian prediksi laju korosi baja karbon dalam gas H2S. Prediksinya yang pertama dengan elektrokimia, proses elektrokimia dalam sistem CO2, HAC, H2S. Elektrokimia adalah reaksi kimia di mana elektron ditransfer antar molekul yang disebut reaksi oksidasi reduksi. Untuk menyelidiki mekanisme korosi, proses elektrokimia memperhitungkan permukaan logam dan proses transportasi untuk spesies yang berpartisipasi dalam reaksi. Model ini berfokus pada reaksi katoda dan anoda yang terjadi dalam sistem yang terlibat. Kemudian, corrosion prediction software, perangkat lunak prediksi korosi, ada banyak persamaan yang memprediksi laju korosi di lingkungan CO2. Persamaan-persamaan ini termasuk Dewar, dan banyak turunannya. Yuhu, Vera, dan Nesich, dan yang lainnya. Semua persamaan ini akan dikembangkan berdasarkan sistem dan asumsi yang berbeda. Beberapa perangkat lunak prediksi korosi yang telah berkembang berdasarkan pendekatan semi empiris dibahas di sini. Kemudian the NORSOK, standar NORSOK dimiliki oleh Asosiasi Industri Minyak Norwegia dan Federasi Industri Manufaktur Norwegia. Program ini hanya mencakup perhitungan laju korosi di mana CO2 dan agen di mana CO2 adalah agen korosif, tidak termasuk korosivitas, misalnya kontaminasi O2, H2S, dan lain-lain. Selanjutnya ini adalah slide selanjutnya ada dampak pembentukan film gas H2S terhadap korosi baja karbon. Dilihat pada gambar samping. Menyajikan simulasi laju korosi baja karbon akibat keberadaan H2S di lingkungan CO2. Dihitung berdasarkan Formula 1. Efek individual H2S pada laju korosi di bawah. Dua kondisi berbeda disimulasikan, yaitu bebas dari pembentukan film dan dengan pembentukan film. Dalam pembentukan film bebas, korosi dikendalikan oleh proses aktivasi. Di sisi lain, ketika pembentukan film ada, korosi dikendalikan oleh arus pembatas difusi, seperti yang dapat dilihat pada grafik. Dalam kondisi film bebas, garis merah, laju korosi akan meningkat jika konsentrasi H2S meningkat. Berbeda dengan kondisi pembentukan film, peningkatan konsentrasi H2S akan mengurangi laju korosi. Hasil ini memenuhi argumen bahwa baja karbon melepas berat atom di lingkungan CO2 H2S selama proses korosi. Seperti itu.
Sehingga conclusion dari jurnal ini, korosi H2S berdampak besar pada keselamatan, keandalan, dan integritas industri minyak dan gas. Korosi ini merusak transportasi pipa dan peralatan proses. Menggabungkan gas ini dengan elemen lain seperti CO2 dan O2 akan mempercepat laju korosi. Deteksi dini, early detection, merupakan masalah penting untuk mengendalikan proses korosi. Prediksi model yang berhasil diperlukan untuk memprediksi laju korosi, namun eksperimen data masih diperlukan untuk verifikasi. Tingkat efektivitas prediksi perangkat lunak korosi saat ini tidak cukup untuk mengatasi keselamatan, keandalan, dan mengurangi resiko korosi. Untuk mengatasi situasi ini, mempelajari proses korosi harus melibatkan pemahaman tentang proses elektrokimia, sifat fisik, dan perilaku kimia. Dari ringkasan jurnal ini, di mana topik dari judulnya yaitu peran H2S dalam korosi baja karbon di lingkungan minyak dan gas. Permasalahan yang diangkat itu adalah H2S itu menyebabkan korosi pada pipa baja karbon, terutama saat bereaksi dengan CO2 dan A2. Kemudian penelitian ini, Ibu Yuli Pancasmara ini, dia menuliskan bahwa mekanisme korosi H2S penting untuk memperpanjang umur pipa. Kemudian hasil dari yang ditulis Ibu Panca ini, pembentukan film pelindung dapat mengurangi laju korosi, tetapi kondisi lingkungan mempengaruhi efektivitasnya. Dan deteksi dini dan model prediksi korosi diperlukan untuk meningkatkan keamanan dan keandalan infrastruktur minyak dan gas. Seperti yang disampaikan, konsentrasi H2S memiliki pengaruh signifikan terhadap laju korosi dalam lingkungan CO2. Laju korosi meningkat 1,5 sampai 2 kali lipat pada konsentrasi H2S rendah. Namun ketika H2S rendah melebihi 15 ppm, efek korosifnya berkurang. Dan pada konsentrasi yang sangat tinggi, laju korosi dapat menurun karena pembentukan lapisan pelindung. Oleh karena itu, konsentrasi H2S yang optimal diperlukan untuk meminimalkan korosi. Seperti itu yang dapat saya sampaikan terkait jurnal internasional yang disusun oleh Ibu Yuli Pancasmara. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.